Saya perlu sampaikan sama teman-teman. Ya, saya perlu sampaikan sama teman-teman semua. Sedikit untuk masalah Abu Janda. Walaupun Abu Janda itu dimusuhi dan tidak diakui sebagai warga NU, seolah-olah dipojokkan oleh orang-orang yang sok-sokan NU, saya pribadi tetap mensupport Abu Janda. Ya. NU harus punya orang-orang militan seperti Abu Janda. Ketika menghadapi orang-orang yang anarkis, yang rasis, yang membawa paham-paham asing ke Indonesia, ini membutuhkan militan-militan atau aktivis-aktivis NU yang disebut adalah yang asal usulnya dari warga NU. Jadi boleh siapapun boleh mempunyai hak, termasuk saya pribadi juga warga NU. Saya termasuk juga warga NU. Tetapi saya tidak kendor walaupun ada beberapa orang menyudutkan tentang permasalahan Abu Janda yang digoreng, yang dipolitisasi. Tetap saya pribadi berpedoman teguh. Ya, ini barangkali ada saudara-saudaraku, walaupun ini ada yang dari struktural NU, tidak mengakui dengan adanya Abu Janda, saya pribadi ya akan tetap merangkul yang namanya Abu Janda. Saya pribadi akan tetap merangkul serta mensupport ya yang namanya Abu Janda. Jadi jangan pikir saya itu diam kepada orang-orang NU yang sok-sokan ya, di mana NU diserang diam, ngumpet seperti semut. Tetapi salah satu aktivis kita jangan sampai akhirnya dizalimi, yang akhirnya dilepas begitu saja, tidak menghargai perjuangannya. Di situ saya punya berbeda pendapat dan saya tidak sepakat. Saudara harus ingat, dulu ada yang namanya Sugiono Raharja yang begitu mengagungkan NU. Hanya sebuah kesalahan sedikit, akhirnya Sugiono Raharja seperti dimusuhin, yang akhirnya menjadi kadrun. Ya, menjadi kadrun. Makanya saya perlu sampaikan. Kenapa? Karena tidak dirangkul. Ini saya katakan sekarang. Kenapa saudara Sugiono Raharja itu dulu yang ikut memerangi Wahabi, ikut sebagai warga NU, ya, dulu sangat getol sekali. Akhirnya menjadi sakit hati karena tidak dirangkul dan akhirnya menjadi musuh, menjadi tempurung, menjadi sebuah seperti pengkhianatan, seperti saya percaya soal Sugiono Raharja menyatakan bahwa beliau juga seorang NU, warga NU. Menjadi warga NU kan tidak perlu memakai identitas, harus punya KTA NU. Jadi, ya, saya perlu klarifikasi. Ini hak semua orang menjadi warga NU karena memang kita dibesarkan dari keluarga NU. Kita mengenyam keilmuan semuanya dari kiai, ulama-ulama NU, bahkan ustadz-ustadz NU. Maka hal yang sewajarnya jika kita mengakui bahwa saya ini loh adalah warga NU. Abu Janda mengatakan saya juga adalah warga NU. Saya tidak rela kalau NU itu dizalimi, difitnah, dikejar, dan salah satu aktivis, salah satu pejuang untuk menjaga. Ya, salah satunya adalah orang-orang seperti Abu Janda. Jadi mohon maaf untuk para kiai, para ustadz, para sepuh NU. Ya, untuk masalah nasihat dari para alim ulama, dari ustadz, saya tidak ikut campur. Sudah hal yang selazimnya, seperti Gus Miftah memberikan nasihat, merangkul dengan baik, saya rasa saya sepakat sekali. Tetapi kalau untuk memojokkan, ini hal yang sangat fatal. Untuk memojokkan tiba-tiba seolah-olah dilepaskan dan ini digoreng bertubi-tubi, saya tidak sepakat. Saya pribadi punya pendapat, saya tidak sepakat. Saudara-saudaraku warga NU dimanapun Anda berada,
aku tidak penting diakui sebagai warga NU ataupun orang NU. Ya. Aku tidak penting dihargai, aku tidak penting diakui sebagai warga NU atau siapapun itu. Aku tidak penting. Tetapi aku mengakui bahwa aku dilahirkan dari keluarga besar NU. Dari keluarga NU, mengenyam keilmuan dari NU, ambil mazhabnya dari Imam Syafi'i juga bagian besar daripada NU. Aku adalah warga NU. Terserah Anda mau mengakui atau tidak. Seandainya saya Abu Janda, Anda mengakui ataupun tidak, bagi saya tidak penting sekali. Karena saya tidak punya kepentingan apapun di urusan politik ataupun di urusan NU. Ya, tetapi saya tidak rela. Saya akan perjuangkan untuk menjaga marwah NU. Saya akan perjuangkan tanpa dibayar, tanpa apapun, nyawa taruhannya. Saya akan tetap perjuangkan. Ya, untuk masalah menghormati para alim, para kiai, para ulama NU tidak perlu diajarin. Kami punya unggah-ungguh, kami punya rasa, kami mengedepankan menghormati para kiai, para ulama. Akan tetapi untuk pandangan politik mempolitisasi tentang aktivis atau pejuang yang namanya Abu Janda, saya tidak setuju. Orang-orang yang mengaku sok-sokan NU akhirnya menghakimi dengan bertubi-tubi. Saya curiga ini bisa-bisa orang-orang NU yang garis-garis lurus ini ngakunya nih. Ya. Ini orang-orang yang suka ngaku-ngaku NU garis-garis lurus ini. Yang ngakunya orang NU dicampur aduk semua nih. Kadrun semuanya bangkit, bangkit. Dengan atas nama NU, saya orang NU, saya ini akhirnya orang pada terframing. Akhirnya ikut-ikutan salah satu banser. Ada beberapa teman-teman dari banser juga ikut membuli. Saudaraku, ingat saudaraku. Di saat banser dihina oleh kaum-kaum mereka, kaum-kaum kadrun saya katakan saudaraku, saudara-saudara banser boleh Anda sikapi, Anda boleh lihat historinya. Yang mempertaruhkan nyawa, yang menjaga marwah, yang menjaga tindakan-tindakan dari saudara-saudara banser. Salah satu aktivisnya adalah Abu Janda yang saya katakan beliau orang yang koclok tetapi dalam koridor-koridor yang baik untuk kebangsaan, untuk agama, bangsa dan negara. Loh, ini sangat penting saudara-saudaraku. Ya. Jadi saya miris sekali, saya sangat sayangkan sekali jika ada saudara-saudaraku banser. Saya sangat miris sekali. Ya Allah, dulu ada pembakaran ya, ada pembakaran banser dulu. Ada pembakaran banser, salah satu aktivis kita yang namanya Abu Janda ikut mengklarifikasi walaupun dengan beberapa cara parodinya. Bahwa ini loh adalah bendera yang berkalimat tauhid ini dipakai oleh ISIS, oleh orang-orang HTI. Memberikan siapa yang diserang? Abu Janda. Abu Janda. Makanya saya kadang-kadang sangat menyayangkan kalau ada saudara-saudara banser kok ikut-ikutan membuli, padahal kita semuanya tahu tidak akan pernah ada tujuan sedikit pun Abu Janda menghina umat Islam. Tidak ada. Tidak ada. Yang disebut umat Islam arogan itu pun sebetulnya semua paham. Itu adalah orang-orang asing, oknum yang masuk ke Indonesia yang kebetulan agamanya adalah Islam. Mereka menjadi oknum, arogan, rasis, radikal. Ini kan saya bicara oknum. Karena kita semua paham Islam itu tidak ada Islam radikal. Islam itu tidak ada yang namanya Islam teroris. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Jangan digoreng, goreng terus. Jangan digoreng, goreng terus saudara. Ini sungguh yang tidak baik. Ya. Dad, ini kopi kok ono semutnya sih? Nggak ada tutup. Ini sangat tidak adil saudara-saudara. Makanya saya perlu sampaikan sama teman-teman semua. Semoga bekicot itu besok diborgol. Nggak. Jangan dulu. Nggak. Sarto sudah, Sarto diem. Sarto jangan marah-marah.
bolehlah balas dendam karena Anda punya kelompok, Anda berpolitik praktis kalah, bolehlah dendam. Tetapi untuk kali ini masalahnya adalah mempolitisasi tentang Abu Janda. Tidak baik lah. Jangan segitunya kalau benci. Ya, saya siap datang bila diminta Gus Arya buat mendukung Permadi Arya. Begitu saudaraku. Aku hanya menyayangkan, ya Allah, kenapa gitu loh. Indonesia ini membutuhkan orang yang koclok seperti Abu Janda. Sekarang sudah saatnya. Abu Janda itu sudah mewakili sebagian banyak umat yang terbesar. Ayo, sudah saatnya kita berikan apresiasi, kita berikan support, kita berikan dukungan, kita berikan doa. Tidak semua orang bisa melakukan seperti Abu Janda. Kata si Mandai, ini adik angkatnya Abu Janda, makanya membela mati gantian. Nah, saya bukan siapa-siapanya Abu Janda. Tapi saya kenal dengan Permadi Arya itu, saya kenal. Tetapi apapun saya sangat mendukung jika itu untuk kebinekaan, untuk toleransi. Jelas saya mendukung. Apapun alasannya saya mendukung. Ya, dengan kekuclukannya, memang konten-konten dia kucluk dengan parodi-parodi lucunya, saya sangat mendukung. Ya, kalau memang betul real ada delik hukum, silakan diproses. Tetapi kalau mempolitisasi, nah itu dia yang sangat meneng dina. Kacasek dulu terus berarti kesini lagi. Kamu sini ya? Kamu sini ya? Aku ki sakjane iki meh renang, ndasku panas. Aku meh kebiuran. Pejuang sejati tidak harus berlabel NU. Kalau saudaraku nggak mengakui tidak apa-apa. Bukan berarti aku benci pada NU. Saya tidak perlu diaku sebagai orang NU. Ataupun sebagai warga NU. Bagi saya tidak penting. Ya. Tetapi satu jengkal pun jika ada orang yang menggiring opini untuk menjelek-jelekkan, untuk menelanjangi NU, maka orang pertama yang akan kalian hadapi salah satu aktivisnya adalah Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo Dining Ratu Mangkulimo Wanito Ambyar Kabeh. Sebutan terakhir sekarang adalah Pendekar Aswaja. Kalian pasti akan berhubungan dengan saya. Ya, ingat, saya tidak perlu diakui. Ya, kalau Anda pengen bukti bahwa saya itu adalah keluarga NU, datang ke sini kamu. Ya, untuk ke-NU-an saya tidak perlu diragukan. Sedunia tidak perlu meragukan saya. Ya, saya mondok di NU, dilahirkan keluarga NU, sesepuh saya NU, dan saya adalah salah satu cicitnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya orang Demak, tidak perlu saya takut dengan siapapun, tidak perlu saya berbicara politik karena saya tidak berpolitik. Saya tidak ada kepentingan di sini. Tetapi nek ana sing macem-macem karo aku tak gajol sirahe siji-siji nganti modar. Rungono kupingmu. Ya. Gak wedi aku. Kau pikir ada yang bilang jangan suka memancing angin. Saya tidak biasa memancing angin. Saya biasanya memancing badai. Ingat itu. Ya. Jadi saya untuk pengakuan atau untuk melebeli NU, saya tidak pernah melebeli NU. Tetapi di saat NU diserang, jelas saya mengeluarkan label NU karena saya sebagai warga NU, saya dilahirkan dari keluarga besar NU. Dan untuk menyatakan itu hak semua orang. Ya, itu hak semua orang. Ya, walaupun saya tidak dalam struktural NU. Kau pikir aku pernah main-main dari dulu? Nggak pernah saya main-main. Kau pikir aku diam, aku kerja sampai sekarang.
bagaimana yang baik untuk bangsaku, bagaimana yang baik untuk menjaga marwah NU, bagaimana yang baik untuk menjaga marwah agamaku. Kau pikir aku diam? Aku nggak diam selama ini. Aku kesana kemari kurang tidur siang malam, susah tidur, ya mikirin stabilitas keamanan bangsa ini, negara ini. Dari siapa? Dari perongrong. Les kita aktivis kok memang kerjanya seperti itu kok. Hanya berpikir kok. Kenapa harus takut? Gus, Banser siap dukung. Terima kasih sahabatku Banser. Ya makanya saya kadang-kadang kemarin melihat beberapa cuplikan dari sahabat-sahabat Banser. Saya sangat menyayangkan sekali sahabat-sahabat Banser. Jangan saudaramu Abu Janda ini dipolitisasi karena ada urusan politik, malah kita terframing, kita tercekoki oleh doktrin-doktrin politik di luar sana, akhirnya kita ikut menjerumuskan Abu Janda. Mbok yoho kalau salah itu dirangkul. Kalau ada yang kurang tepat dinasihati dengan baik. Diajak tabayun dengan baik. Betul saudara. Suatu ketika saya pernah ditawarin untuk masuk ke struktural NU. Apakah saya menerima? Tidak. Sudah cukup. Yai, saya menjadi warga NU mawon, nggih. Tidak mau menjadi struktural NU. Sudah berapa kali saya ditawarkan penggede-penggede untuk menjadi komandan Banser mungkin. Apakah saya itu menerima? Tidak. Saya merasa masih kotor. Saya merasa itu sangat besar sekali kalau saya emban amanahnya. Cukup saya menjadi warga Banser saja yang mencintai Banser dengan apa adanya. Ya. Artinya, bukan kami tidak sudi, tetapi kami belum siap untuk mengemban itu semua. Kami lebih low profile. Saya adalah seorang striker. Saya adalah penjaga gawang. Sudah cukup saya menjadi keeper bila perlu. Saya menjadi keeper, saya menjadi striker. Ya, itu yang saya jaga selama ini. Jadi saya sangat jujur kalau ada sahabat-sahabat Banser ada beberapa konten menyudutkan tentang Abu Janda. Masya Allah. Ya. Kita ini saudara sedang berperang opini. Kita perangnya itu di medsos. Hampir semua orang penggiat media sosial dari Sabang sampai Merauke bahkan di dunia. Perangnya adalah perang medsos. Opini-opini itu bisa terjadi sehingga kejadian fisik. Ya. Dan saya tidak sepakat kalau kita semua makin kesini tidak semakin canggih dalam berpikirnya, tidak semakin rasional dalam berpikirnya, tetapi kok kita masih terbawa-bawa urusan politik, naudzubillah min dzalik. Ya. Sedih saya. Ya. Dulu, makanya sahabat-sahabatku, tujuan saya adalah jangan sampai seperti dulu saudara Sugi Nur Raharja. Dulu pun sama, beliau mengaku warga NU. Bahkan sana itu suka di maki-maki sama saudara Sugi Nur Raharja. Sekarang tiba-tiba meluk. Karena apa? Saudara Sugi Nur Raharja ada sebuah kesalahan tidak dirangkul. Saya katakan, tetapi setelah dirangkul, saudara Sugi Nur Raharja sudah telat. Sudah terpapar pikirannya. Apakah saudara-saudara siap jika melihat nanti besok Abu Janda dirangkul oleh mereka dan akhirnya terpapar, pemahamannya terpapar, merasa dizalimin? Naudzubillah min dzalik. Saya tidak bisa terbayangkan saudara. Kita harus rangkul saudara. Anda orang hebat Tuan Guru Besar. Enggak saudara Arung, saya bukan guru besar. Saya hanya membicarakan unek-unek ya, yang harus saya utarakan supaya banyak orang ini bisa mendengar apa yang saya katakan. Saya sudah kenyang saudara, sudah bertahun-tahun. Betapa sulitnya merubah gaya pikir orang yang sudah terpapar, merubah gaya pemikiran dalam otak kepala manusia. Ribuan bahkan jutaan orang, untuk merubah mindset mereka itu susah. Untuk merubah orang-orang yang terpapar otaknya itu susah saudara.
Susah. Ini kan memang karena kemauannya mereka. Ini kan kebencian dari beberapa orang, segelintir orang yang sedikit, orangnya sedikit tetapi berisik. Yang menginginkan Abu Janda itu harus masuk Abu Janda, dan ini adalah skenario. Tak kasih tahu saudara-saudara. Ini adalah skenario dengan diangkatnya Kapolri yang baru. Ini adalah sebuah skenario. Ini hanya untuk menumbalkan Kapolri yang baru saja. Ingat saudara-saudara. Ini ada muatan-muatan politik. Saya tidak suka ada muatan-muatan politik. Ayo fighting dong kalau memang mau perang narasi, perang opini dengan baik. Ya. Kita kalau mau perang logika saja lah. Ya, jangan yang gabrul-gabrul kayak begitu. Ya. Ya, sekali lagi saudara-saudaraku. Saya pribadi itu tidak PTN. Dikatakan sama orang yang mungkin pemahamannya tidak sejalan, dikatakan aku orang NU tidak setuju dengan Abu Janda, tidak setuju dengan Gus Arya, masa bodoh. Saya tidak mau mencari pengakuan bahwa saya adalah warga NU, walaupun saya warga NU. Bagi saya tidak penting, karena saya adalah striker, saya adalah siluman NU. Ya. Dan saya tidak akan pernah diam jika NU dibully, NU difitnah, NU dibikin hoax, NU dikebiri, NU ditelanjangi marwahnya. Saya pastikan kalian pasti akan ketemu dengan saya. Ya, dengan pasukan-pasukan tentara langit saya. Saya akan pastikan itu. Di mana ada sara, ada fitnah, ada ujaran kebencian, mengkebiri seolah-olah NU itu begini. Pasti saya yakinkan pasukan-pasukan tentara langit cyber NKRI akan menjadi garda terdepan di medsos untuk memerangi opini-opini jahat kalian. Saya pastikan itu. Oke. Saya selama ini hanya diam begini itu karena masih menghargai, masih menghormati, masih takdim betul saya dengan ulama-ulama yang di belakang saya. Kiai, para alim, ustadz-ustadz yang saya cintai di seluruh bumi Nusantara ini. Saya masih menghormati. Kalau saya tidak menghormati petua-petua beliau-beliau, para yai, para alim ulama, tidak tahu kalian itu diapakan. Baranenggolan, saya juga NU Gus. Wallahi siap lillahi ta'ala, ikuti langkah Gus Arya, lawan Gadrun di medsos. Betul. Makanya ketika saya melihat orang-orang yang mengaku orang NU tetapi kerjanya adalah membuli seorang Abu Janda yang pernah melakukan perjuangan all out fighting, yang resikonya sudah jelas tidak main-main saudara. Resikonya adalah nyawa. Tetapi perjuangan-perjuangan itu seperti tidak dianggap. Oke. Kalau Anda tidak sepakat harusnya tabayun. Seperti Gus Miftah. Urusan nasihat jika ada yang salah, ya biarkan, kita menghargai itu ada Gus Miftah. Gus Miftah juga salah satu pembina saya, pembina kami semua di Cyber NKRI. Beliau memberikan nasihat kepada Abu Janda baik sekali. Bagus, Bloto Suko, fight. Urusan itu kami tidak masuk, kami tidak ikut campur karena itu adalah urusan para alim ulama, para kiai. Tetapi urusan perjuangan yang harusnya mestinya kita menghargai, kita harus bisa membedakan bahwa mereka
salah satu aktivis Abu Janda namanya, si Kucluk yang kasih sebutan Kucluk Abu Janda dengan konten-kontennya. Beliau adalah aktivis, jasanya sangat luar biasa sekali untuk bangsa ini. Ya. Membukakan pemahaman-pemahaman dari orang-orang calon-calon yang mau terpapar dengan ideologi, dengan pemahaman-pemahaman hoax dan sara, intoleransi, radikalisme. Salah satu aktivis adalah Abu Janda atau Permadi Arya. Ya. Gitu saudara. Jadi saya rasa tidak adil. Ya, saya rasa tidak adil. Saya rasa tidak adil kalau memang caranya seperti itu. Maka dari itu saudara-saudara, berhubung kepala saya itu sudah panas sekali, kepala saya berat sekali. Nih, kamu pegang begini. Aku mau ambiar dulu. Wah, handphoneku semuanya jebur. Handphone yang satu ini jebur, jam juga jebur semua. Mati, tapi nggak mungkin lah. Jam dari Paris nggak mungkin mati. Walah, duitku juga, waduh, basah semua ini. Wah, aduh. Itu, ya, ndase wis panas, ya. Jadi ndase wis kadung panas, bro. Kepala saya sudah terlanjur panas. Jadi jangan bikin saya panas lagi. Karena kalau kepala saya panas, tak kletak kayak mangan intip. Setuju ora? Setuju. Dikeletak-letak kayak mangan? Kletak kayak mangan balung. Setuju. Nyangkrang. Ireng. Dubidam. Nah. Jadi begitu guys. Ini ayo Sarto, kamu nyebur. Sarto nggak mungkin berani nyebur. Jangankan dia nyebur, Sarto nggak mungkin berani. HP ku kejebur semua, Pak Kris. HP yang satu ikut jebur tuh. HP yang satu ikut jebur tuh, lihat. Wes. Basah. Aduh. Jam saya dari Paris pun ikut jebur. Tapi tidak mati lah, jam mahal soalnya Pak Kris, tenang aja. Pokoknya mungkin itu aja saudara. Oh, besok saya harus, ini saya baru nyampe Tuban, besok saya harus nyampe Lamongan, Jawa Timur. Habis dari Lamongan saya harus berangkat lagi ke Madiun. Dari Madiun saya harus ke Solo. Dari Solo saya harus sampai ke Tasik, ya, saya harus ke Tasik. Terus nanti muter Cirebon balik ke Pekalongan. Jadi tolongin para rondo. Di sini tidak ada rondo. Sorry Pak Kris. Hubungan saya dengan rondo sekarang sudah tidak ada. Karena saya sekarang sudah memerdeka. Saya udah tidak mau lagi mikirin rondo. Karena rondo-rondo ini hanya memanfaatkan aku, Pak Kris. Sedih aku makanya. Sedih Pak Kris. Rondo-rondo itu hanya memanfaatkan saya. Coba bayangin saja. Makanya aku udah nggak mau lah sama rondo-rondo, sudah. Aku mau sama yang gadis aja. Oke, begitu. Untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Yang penting tetap istiqomah dalam perjuangan, tetap dukung ya, yang baik kita dukung ya. Ya, perbuatan-perbuatan yang baik harus tetap kita dukung. Ya, kalau memang ada yang salah, kita nasihati. Wong salah itu aja disalah nih. Orang salah itu harus dibenerin, tidak untuk dihabisin.
Kalau kita mau menghabisin, cukup habisin kadrun, ya, habisin kadrun. Maka di situ saya ikut bertanggung jawab. Kalau yang kalian habisi kadrun, di situ saya ikut bertanggung jawab, ya. Mungkin itu aja dari Pendekar Aswaja. Saya akan pamit undur diri dulu. Saya akan lanjutkan untuk mendinginkan otak dan pikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!